Aku balas rencana busuk mertua dan suami yang mengusirku saat sedang kontraksi. Sebelum masuk ke ceritanya, jangan lupa absen dulu Bunda. Bunda semuanya dari daerah mana saja. Dan bagi yang sudah subscriber semoga rezekinya lancar. Senja di tepi pantai itu masih terukir jelas dalam benakku. Debur ombak yang lembut, langit yang memerah jingga, dan tatapan mata Geri yang penuh cinta saat ia melamarku. 3 tahun lalu, dunia terasa begitu indah dan penuh harapan. Geri adalah sosok impianku, tampan, penyayang, dan berasal dari keluarga terhormat. Aku, seorang gadis sederhana yang bekerja sebagai desainer grafis lepas, merasa seperti tokoh dalam dongeng Cinderella. Keluarga Geri menyambutku dengan tangan terbuka. Ibu Wirda, mertuaku, tampak begitu hangat dan perhatian. Beliau memelukku erat saat pertama kali bertemu, mengatakan bahwa ia senang akhirnya Geri menemukan wanita yang tepat. Ayah Surya, mertuaku, seorang pengusaha sukses yang terlihat bijaksana dan ramah, juga memberikan restunya dengan senyuman lebar. Aku merasa diterima sepenuhnya, seolah aku telah menjadi bagian dari keluarga ini sejak lama. Pernikahan kami berlangsung meriah. Semua orang tampak bahagia, terutama aku dan Geri. Kami membangun rumah tangga di sebuah kompleks perumahan yang cukup elit, hadiah dari ayah Surya. Awalnya, semuanya berjalan harmonis. Geri selalu meluangkan waktu untukku di tengah kesibukannya sebagai manajer pemasaran di perusahaan keluarga. Kami sering menghabiskan malam dengan menonton film, memasak bersama, atau sekadar berbincang tentang hari kami. Ibu Wirda sering berkunjung, membawa makanan kesukaanku dan memberikan nasihat-nasihat pernikahan yang terasa tulus. Namun, setitik noda mulai muncul dalam lukisan indah pernikahan kami. Setelah beberapa bulan menikah, aku mulai merasakan perubahan kecil dalam sikap Ibu Wirda. Nasihat-nasihatnya mulai terdengar seperti tuntutan. Beliau sering mengkritik caraku menata rumah, memilih perabotan, bahkan bagaimana aku mengatur keuangan rumah tangga. Awalnya, aku mencoba memahami, menganggapnya sebagai perhatian seorang ibu kepada menantunya. Aku berusaha bersabar dan mengikuti beberapa sarannya, meskipun terkadang terasa kurang sesuai dengan seleraku. Geri, yang dulu selalu membelaku jika ada perbedaan pendapat antara aku dan ibunya, kini terlihat lebih sering diam. Jika aku mencoba menyampaikan keluh kesahku tentang perkataan atau tindakan ibunya, ia hanya akan menghela napas dan berkata, "Sudahlah, sayang. Ibu hanya ingin yang terbaik untuk kita." Kata-kata itu terasa seperti tamparan halus, membuatku merasa keluhanku tidak dianggap serius. Perubahan semakin terasa ketika aku memutuskan untuk tetap bekerja setelah menikah. Ibu Wirda tidak menyetujuinya. Beliau berpendapat bahwa seorang istri seharusnya fokus mengurus rumah tangga dan suami. Geri sudah cukup mampu menafkahi kamu. Nak, lebih baik kamu di rumah saja, menemani suami dan menjaga rumah, ujarnya suatu siang saat berkunjung. Aku mencoba menjelaskan bahwa pekerjaanku adalah passionku, sesuatu yang membuatku merasa berharga dan mandiri. Namun, Ibu Wirda hanya menggeleng-gelengkan kepala dengan tatapan kurang setuju. Geri lagi-lagi hanya diam, tidak membela keputusanku. Aku mulai merasa ada jarak yang tumbuh antara aku dan Geri. Ia menjadi lebih sering bekerja lembur, menghabiskan waktu di luar rumah dengan teman-temannya, dan komunikasi kami tidak lagi sehangat dulu. Ketika aku mencoba mengajaknya bicara dari hati ke hati, ia selalu menghindar atau memberikan jawaban singkat yang membuatku merasa tidak didengarkan. Hingga akhirnya, kabar bahagia itu datang. Aku hamil. Awalnya, aku sangat gembira dan segera memberitahukan kabar ini kepada Geri.
Reaksinya tidak seperti yang kuharapkan. Ia terlihat terkejut, bahkan sedikit cemas. "Kamu hamil?" tanyanya dengan nada yang tidak bisa kubaca. Keesokan harinya, kami memberitahukan kabar ini kepada Ibu Wirda dan Ayah Surya. Ayah Surya memberikan selamat dengan senyum hangat, namun Ibu Wirda, reaksinya membuat hatiku mencelos. Ia menatapku dengan tatapan dingin, tanpa senyum sedikit pun. "Hamil?" ulangnya dengan nada sinis. "Bagaimana bisa secepat ini?" Sejak saat itu, kehamilan yang seharusnya menjadi anugerah terindah dalam hidupku, justru menjadi sumber ketegangan dan kecemasan. Sikap Ibu Wirda semakin dingin dan penuh sindiran. Setiap kali bertemu, ia selalu melontarkan ucapan-ucapan yang menyakitkan, meragukan kemampuanku menjadi seorang ibu, bahkan mempertanyakan ayah dari anak yang kukandung. Geri semakin menjauh, seolah tidak ingin terlibat dalam drama keluarga ini. Aku merasa semakin terasing di rumah yang dulunya terasa seperti surga. Senja yang dulu indah, kini hanya menyisakan bayangan kelabu dalam hatiku. Janji di bawah senja itu terasa semakin jauh dan pudar. Minggu-minggu setelah pengumuman kehamilanku terasa seperti mimpi buruk yang berkepanjangan. Ucapan-ucapan sinis Ibu Wirda semakin sering terlontar, menusuk hatiku seperti ribuan jarum. Ia selalu menemukan celah untuk merendahkanku, entah itu tentang bentuk tubuhku yang semakin membesar, makanan yang kumakan, atau caraku beristirahat. "Jangan terlalu manja, Nak. Dulu ibu hamil sambil tetap bekerja keras di ladang," ujarnya suatu siang sambil melirik perutku yang membuncit. Geri semakin tidak berdaya menghadapi ibunya. Ia lebih memilih menghabiskan waktu di luar rumah atau mengurung diri di ruang kerjanya. Setiap kali aku mencoba membahas perlakuan ibunya, ia hanya akan menjawab dengan singkat, "Sabar ya, sayang. Ibu memang begitu, tapi hatinya baik kok." Kata-kata itu tidak lagi menenangkanku, justru membuatku merasa semakin sendiri. Suatu malam, aku terbangun karena merasa haus. Geri sudah terlelap di sampingku. Aku bangkit perlahan dan berjalan menuju dapur untuk mengambil air minum. Saat melewati ruang kerja Geri yang pintunya sedikit terbuka, samar-samar ku dengar suara Ibu Wirda dari dalam. "Kamu harus bertindak, Geri. Anak itu, aku tidak yakin itu benar-benar anakmu," bisiknya dengan nada penuh curiga. Jantungku langsung berdebar kencang. Tuduhan macam apa ini? Aku terpaku di depan pintu, mencoba mencerna kata-kata yang baru saja ku dengar. Suara Geri terdengar lirih. "Ibu, jangan bicara seperti itu. Dia istriku. Istrimu yang entah dari mana asalnya. Kita tidak tahu latar belakangnya dengan jelas. Bisa saja dia menjebakmu dengan kehamilan ini untuk mendapatkan harta keluarga kita," balas Ibu Wirda dengan nada yang semakin meninggi. Aku mengepalkan tanganku erat-erat, berusaha menahan air mata yang mulai mendesak keluar. Bagaimana bisa seorang ibu kandung berpikir seburuk itu tentang menantunya? Dan Geri, mengapa ia tidak membantah tuduhan ibunya dengan tegas? "Tapi, Ibu," Geri mencoba menyela. "Tidak ada tapi-tapian. Geri, kamu harus lebih waspada. Kita harus mencari cara untuk menyingkirkannya sebelum dia melahirkan anak haram itu dan menguras harta kita," potong Ibu Wirda dengan suara yang penuh tekad. Napasku tercekat. Air mata akhirnya lolos dari sudut mataku. Aku tidak sanggup mendengar lebih lanjut. Aku berlari kembali ke kamar, membekap mulutku agar isakanku tidak terdengar oleh Geri. Aku berbaring di tempat tidur, memeluk diriku sendiri, merasakan dinginnya pengkhianatan yang menusuk hingga ke tulang sumsum. Malam itu, aku tidak bisa memejamkan mata. Kata-kata Ibu Wirda terus terngiang di telingaku. Tuduhan keji itu telah merobek hatiku. Aku mulai meragukan semua kebaikan yang pernah ditunjukkan keluarga Geri padaku. Apakah semua itu hanya kepura-puraan?
Apakah mereka memang tidak pernah benar-benar menerimaku? Keesokan harinya, aku mencoba bersikap biasa saja di depan Gri. Aku tidak ingin ia tahu bahwa aku telah mendengar percakapannya dengan ibunya. Namun, tatapannya yang datar dan sikapnya yang semakin dingin membuatku semakin yakin bahwa ada sesuatu yang disembunyikannya. Titik pemicu itu telah terjadi. Bisikan di balik pintu itu telah membuka mataku pada kenyataan pahit. Aku tidak lagi bisa berpura-pura bahwa semuanya baik-baik saja. Konflik telah dimulai, dan aku tahu, aku harus bersiap untuk menghadapinya. Kepercayaan yang selama ini kubangun perlahan runtuh, dan benih-benih perlawanan mulai tumbuh di dalam hatiku. Aku tidak akan membiarkan mereka menyakitiku dan anakku. Aku harus mencari cara untuk melindungi diri dan membuktikan bahwa tuduhan mereka tidak benar. Setelah malam yang penuh dengan air mata dan ketakutan itu, aku berusaha keras untuk bersikap normal. Aku tidak ingin Gri atau Ibu Wirda menyadari bahwa aku telah mendengar percakapan mereka. Aku tahu, menunjukkan bahwa aku tahu hanya akan membuat situasi menjadi lebih buruk dan mungkin mempercepat rencana jahat mereka. Aku memutuskan untuk bermain sandiwara, setidaknya untuk saat ini, sambil mencari cara untuk melindungi diriku dan bayiku. Ibu Wirda, seolah tidak terjadi apa-apa, kembali bersikap manis di depanku. Ia datang berkunjung hampir setiap hari, membawakan makanan dan buah-buahan dengan alasan untuk kesehatan kehamilanku. Ia bahkan mulai memuji-muji calon cucunya, mengatakan betapa ia sudah tidak sabar menimangnya. Aku hanya bisa tersenyum tipis menanggapi semua itu. Di dalam hatiku, aku merasa jijik dengan kepura-puraannya. Kata-kata keji yang kudengar malam itu masih terngiang jelas di telingaku, membuat setiap sentuhan dan perkataannya terasa seperti racun yang dibungkus madu. Gri pun ikut bermain peran. Ia menjadi lebih perhatian, sering bertanya tentang keadaanku dan bayi dalam kandungan. Ia bahkan beberapa kali mengajakku berjalan-jalan sore di taman kompleks. Namun, aku bisa merasakan ada sesuatu yang berbeda dalam tatapannya. Ada kecanggungan, seolah ia sedang berusaha menutupi sesuatu. Aku tidak tahu apakah ia merasa bersalah atau hanya mengikuti perintah ibunya. Aku mulai merasa curiga dengan setiap tindakan mereka. Setiap senyuman Ibu Wirda, setiap pertanyaan Gri tentang kandunganku, terasa seperti bagian dari rencana jahat mereka. Aku menjadi lebih waspada, memperhatikan setiap perkataan dan gerak-gerik mereka. Aku mulai mencatat setiap kejadian dan ucapan yang terasa aneh atau mencurigakan di sebuah buku catatan kecil yang kusimpan rapat-rapat. Suatu hari, Ibu Wirda menawarkan untuk menemaniku periksa kandungan ke dokter. Awalnya aku ragu, tapi aku pikir ini adalah kesempatan untuk melihat lebih dekat apa yang sebenarnya mereka rencanakan. Selama pemeriksaan, Ibu Wirda bersikap sangat manis kepada dokter dan perawat, menceritakan betapa bahagianya ia akan segera menjadi seorang nenek. Namun, di belakang senyumnya, aku menangkap tatapan mata dingin yang sesekali ia lontarkan padaku. Setelah pemeriksaan selesai, Ibu Wirda mengajakku makan siang di sebuah restoran mewah. Ia memesankan banyak makanan untukku, katanya agar aku dan bayi tetap sehat. Namun, aku merasa tidak nafsu makan sama sekali. Pikiran tentang percakapan malam itu terus menghantuiku. Saat kami sedang makan, Ibu Wirda tiba-tiba berkata, "Nak, kamu tahu kan, Gri itu anak kesayangan ibu. Ibu sudah membesarkannya dengan susah payah, dan ibu hanya ingin yang terbaik untuknya." Aku hanya mengangguk pelan, menunggu kelanjutan perkataannya. Ibu hanya khawatir kalau ada orang yang memanfaatkan kebaikan Gri. Lanjutnya sambil menatapku dengan tatapan yang sulit kuartikan. "Kamu mengerti maksud ibu kan, Nak?" Aku menelan ludah dengan susah payah. "Maksud ibu?" Tanyaku mencoba bersikap polos. "Ya, ibu hanya berharap kamu benar-benar mencintai Gri apa adanya,
Bukan karena harta atau kedudukan keluarga kami, jawabnya dengan nada yang dibuat-buat lembut. Hatiku mencelos. Tuduhan itu kembali dilontarkan secara halus. Aku berusaha mempertahankan ketenanganku. Tentu saja, Bu. Saya mencintai Geri apa adanya. Jawabku berusaha meyakinkan. Baguslah kalau begitu, balas Ibu Wirda dengan senyum yang tidak sampai ke matanya. Ibu hanya perlu memastikan. Setelah makan siang itu, aku merasa semakin yakin bahwa mereka sedang merencanakan sesuatu. Topeng kepedulian yang mereka kenakan terasa semakin tebal dan menjijikan. Aku tahu, aku tidak bisa lagi berdiam diri. Aku harus mulai mencari cara untuk melindungi diriku dan anakku dari rencana busuk mereka. Aku harus lebih pintar dari mereka. Aku harus mencari sekutu. Dan sahabat lamaku, Risa, adalah orang pertama yang terlintas di benakku. Ia seorang pengacara yang cerdas dan bisa kupercaya. Mungkin, ia bisa membantuku menghadapi situasi yang semakin mengancam ini. Malam itu, setelah Geri tertidur pulas di sampingku, aku meraih ponselku yang tersembunyi di bawah bantal. Jantungku berdebar kencang saat mencari kontak Risa. Sudah lama sekali kami tidak berkomunikasi secara intens. Namun aku yakin ia masih sahabat yang bisa kuandalkan. Dengan tangan gemetar, aku menekan tombol panggil. Beberapa kali dering. Akhirnya suara serak Risa terdengar dari seberang sana. "Halo? Siapa ini malam-malam?" Tanyanya dengan nada mengantuk. "Risa, ini aku," bisikku pelan. Takut Geri terbangun. Terdengar jeda sejenak. Lalu suara Risa berubah menjadi lebih waspada. "Astaga, Keisha, kamukah itu? Ada apa?" Suaramu terdengar aneh. Air mata yang sedari tadi kutahan akhirnya tumpah. Aku menceritakan semuanya pada Risa, mulai dari perubahan sikap Ibu Wirda, dinginnya Geri, hingga percakapan mengerikan yang tak sengaja kudengar di ruang kerja. Aku meluapkan semua ketakutan, kekecewaan, dan kemarahan yang selama ini kupendam. Risa mendengarkanku dengan seksama tanpa menyela. Aku bisa merasakan empatinya melalui suaranya yang penuh keprihatinan. Setelah aku selesai bercerita, ia terdiam sejenak sebelum akhirnya angkat bicara. "Aku tidak percaya mereka bisa setega itu. Keisha, kamu jangan khawatir. Aku akan bantu kamu. Ini tidak bisa dibiarkan," ujar Risa dengan nada tegas. "Kamu ada bukti rekaman percakapan itu?" Aku mengangguk meskipun ia tidak bisa melihatnya. "Ada. Aku merekamnya diam-diam setelah malam itu. Aku merasa harus punya pegangan." "Bagus sekali. Itu bisa jadi bukti yang kuat. Sekarang, yang terpenting adalah keselamatanmu dan bayi kamu. Kamu jangan macam-macam sendiri. Jangan konfrontasi mereka dulu. Biar aku pikirkan langkah selanjutnya," kata Risa dengan nada menenangkan namun penuh keyakinan. Kami berdiskusi cukup lama malam itu. Risa memberikan beberapa saran dan memintaku untuk tetap berhati-hati. Ia berjanji akan segera menemuiku setelah ia mengatur jadwalnya. Panggilan telepon dengan Risa memberiku sedikit harapan dan kekuatan. Aku merasa tidak lagi sendirian menghadapi masalah ini. Ada seseorang yang percaya padaku dan siap membantuku. Setelah menutup telepon, aku berbaring kembali di samping Geri. Aku menatap wajahnya yang terlelap. Dulu, wajah ini adalah sumber kedamaian dan cinta bagiku. Sekarang, aku hanya merasakan kekecewaan dan ketidakpercayaan. Bagaimana bisa pria yang pernah berjanji sehidup semati denganku tega membiarkan ibunya merencanakan hal sekeji ini? Malam itu, tidurku tidak nyenyak. Aku terus memikirkan rencana apa yang sedang disusun Ibu Wirda dan Geri. Aku juga memikirkan masa depanku dan anakku. Aku tidak ingin anakku lahir dalam keluarga yang penuh dengan kebohongan dan kebencian. Aku bertekad untuk melindungi anakku,
Meskipun aku harus melakukannya seorang diri. Keesokan harinya, aku merasa sedikit lebih kuat setelah berbicara dengan Risa. Aku berusaha bersikap biasa di depan Gri dan Ibu Wirda, meskipun hatiku terasa seperti ditusuk-tusuk setiap kali mereka bersikap manis padaku. Aku terus mengumpulkan informasi dan mencatat setiap hal yang mencurigakan. Aku juga mulai mencari tahu tentang hak-hakku sebagai seorang istri dan ibu hamil. Aku tidak ingin mereka memanfaatkan ketidaktahuanku. Panggilan tengah malam itu telah menjadi titik balik dalam hidupku. Aku tidak lagi menjadi wanita lemah yang hanya bisa pasrah pada keadaan. Aku telah menemukan kembali semangat untuk melawan. Aku akan membalas rencana busuk mereka, bukan dengan kejahatan yang sama, tapi dengan keadilan dan kebenaran. Dan aku yakin, bersama Risa, aku bisa menghadapi badai ini. Beberapa hari kemudian, Risa menghubungiku dan mengatur pertemuan di sebuah kedai kopi yang cukup jauh dari rumahku. Aku beralasan pada Gri bahwa aku ingin bertemu dengan teman lama untuk sekadar mengobrol. Ia tidak bertanya banyak, hanya mengangguk singkat tanpa menatap mataku. Sikapnya yang acuh tak acuh ini semakin menguatkan keyakinanku bahwa ia terlibat dalam rencana ibunya. Dengan hati-hati, aku pergi ke kedai kopi yang disebutkan Risa. Aku memilih tempat duduk di sudut yang agak tersembunyi agar tidak ada yang mengenalku. Tak lama kemudian, Risa datang dengan senyum hangat yang membuatku merasa sedikit lebih tenang. Setelah memesan minuman, Risa langsung ke pokok permasalahan. Oke, ceritakan lagi secara detail semua yang kamu dengar malam itu. Setiap kata, setiap intonasi, sekecil apapun. Pintanya sambil mengeluarkan sebuah buku catatan kecil. Aku mengulang kembali percakapan antara Ibu Wirda dan Gri yang telah membekas kuat di ingatanku. Aku berusaha mengingat setiap detail, termasuk nada bicara mereka dan jeda di antara kalimat. Risa mencatat semuanya dengan teliti, sesekali mengajukan pertanyaan untuk memperjelas. Tuduhan Ibu Wirda tentang anak itu, apa kamu punya alasan untuk mencurigainya? Tanya Risa dengan nada serius. Aku menggeleng lemah. Tidak pernah. Aku setia pada Gri sejak kami menikah. Aku bahkan tidak dekat dengan pria lain. Risa menghela napas. Ini sudah masuk ke fitnah yang keji. Kita bisa tuntut mereka atas dasar ini. Lalu, rencana mereka untuk mengusirmu saat kontraksi, ini bisa dikategorikan sebagai percobaan penelantaran dalam rumah tangga, bahkan bisa lebih dari itu jika sampai membahayakan nyawa kamu dan bayi. Mendengar kata penelantaran dan membahayakan nyawa, hatiku mencelos. Aku tidak menyangka rencana mereka bisa seburuk ini. Apa yang harus aku lakukan, Risa? Aku takut. Lirihku. Risa menggenggam tanganku erat. Kamu tidak sendiri. Sekarang, kita punya beberapa opsi. Pertama, kita bisa mengumpulkan lebih banyak bukti tentang niat buruk mereka. Kedua, kita bisa mempersiapkan diri jika mereka benar-benar mencoba mengusirmu. Ketiga, kita bisa mempertimbangkan langkah hukum jika situasinya semakin mengancam. Aku ingin melindungi anakku, Risa. Itu yang paling penting. Ujarku dengan suara bergetar. Aku tahu, dan kita akan melakukannya bersama-sama. Sekarang, ceritakan padaku tentang aset keluarga Gri. Apakah rumah yang kalian tinggali atas nama siapa? Lalu, apakah kamu punya pegangan finansial sendiri? Tanya Risa dengan nada profesional. Aku menjelaskan tentang rumah yang merupakan hadiah dari ayah Surya dan masih atas nama beliau. Aku juga menceritakan tentang penghasilanku sebagai desainer grafis lepas yang selama ini kusisihkan sedikit demi sedikit. Risa mengangguk-angguk. Kita harus amankan apa yang bisa kita amankan. Untuk rumah, kita mungkin akan kesulitan karena itu bukan atas namamu. Tapi untuk tabunganmu, itu adalah hakmu sepenuhnya.
Jangan sampai mereka tahu tentang ini. Kami menghabiskan beberapa jam di kedai kopi itu, menyusun rencana dan strategi. Risa memberiku beberapa saran penting, termasuk bagaimana bersikap di depan Gri dan Ibu Wirda agar mereka tidak curiga. Ia juga memintaku untuk terus merekam setiap percakapan penting jika memungkinkan. Sebelum berpisah, Risa memelukku erat. "Kamu harus kuat, nama tokoh utama. Kamu tidak bersalah dalam situasi ini. Keadilan akan berpihak pada kita." Setelah pertemuan dengan Risa, aku merasa sedikit lebih tenang dan memiliki arah. Aku tahu ini akan menjadi pertarungan yang sulit, tapi aku tidak lagi merasa sendirian. Aku memiliki seorang sahabat yang siap membantuku, dan aku memiliki tekad yang kuat untuk melindungi anakku. Topeng kepedulian Ibu Wirda dan Gri mungkin terlihat meyakinkan di luar, tapi aku tahu kebusukan di dalamnya, dan aku akan bersiap untuk membalasnya. Setelah pertemuan dengan Risa, aku kembali ke rumah dengan hati yang lebih teguh, meskipun kewaspadaan tetap tinggi. Aku berusaha bersikap senormal mungkin di depan Gri dan Ibu Wirda, mengikuti saran Risa untuk tidak menunjukkan bahwa aku tahu rencana mereka. Namun, semakin hari, aku semakin merasakan ada yang tidak beres di rumah ini. Ibu Wirda menjadi lebih sering datang tanpa pemberitahuan. Ia selalu punya alasan, entah itu membawakan makanan, mengecek keadaanku, atau sekadar ingin mengobrol. Namun, aku merasa tatapannya selalu menyelidik, seolah mencari sesuatu. Beberapa kali, aku memergokinya sedang melihat-lihat kamarku atau bahkan mencoba membuka laci-laci meja riasku saat aku sedang di kamar mandi. Tentu saja, ia selalu punya alasan yang dibuat-buat jika aku bertanya. "Ibu hanya mencari gunting kuku ibu yang hilang," katanya suatu kali dengan nada sedikit gugup. Gri pun menunjukkan gelagat yang aneh. Ia menjadi lebih tertutup dan sering menerima panggilan telepon secara sembunyi-sembunyi. Jika aku bertanya siapa yang menelepon, ia selalu menjawab dengan alasan pekerjaan atau teman kantor. Namun, aku bisa merasakan ada yang ia sembunyikan dari intonasi suaranya yang tergesa-gesa dan tatapan matanya yang menghindar. Suatu sore, saat Gri sedang mandi, ponselnya yang tergeletak di meja berdering. Nama yang tertera di layar adalah Mama. Aku terdiam sejenak, menimbang-nimbang apakah aku harus mengangkatnya. Rasa ingin tahu dan kecurigaanku akhirnya mengalahkan keraguanku. "Halo?" sapaku dengan suara pelan. Terdengar suara terkejut dari seberang sana. "Loh, Keisha, Gri mana?" tanya Ibu Wirda dengan nada ketus. "Gri sedang mandi, Bu." "Ada apa?" jawabku berusaha tenang. "Tidak ada apa-apa. Lain kali jangan angkat telepon suami saya," bentaknya sebelum memutuskan panggilan. Hatiku mencelos. Nada bicara Ibu Wirda sangat kasar dan penuh permusuhan. Panggilan telepon singkat itu semakin menguatkan dugaanku bahwa mereka sedang merencanakan sesuatu di belakangku. Setelah kejadian itu, aku menjadi lebih berhati-hati. Aku mulai mengunci pintu kamar saat aku tidur atau mandi. Aku juga menyembunyikan buku catatan kecilku di tempat yang aman. Aku merasa seperti sedang hidup di tengah musuh dalam selimut. Kecurigaanku semakin bertambah ketika suatu malam aku tidak sengaja melihat Gri membawa beberapa lembar kertas dari ruang kerjanya dan menyembunyikannya di dalam laci nakas di samping tempat tidurnya. Karena penasaran, keesokan harinya saat Gri sudah berangkat kerja, aku mencoba membuka laci itu. Laci itu terkunci. Aku tidak menyerah. Aku mencari kunci cadangan di sekitar kamar dan akhirnya menemukannya terselip di dalam kotak perhiasan Gri. Dengan jantung berdebar, aku membuka laci itu. Di dalamnya, aku menemukan beberapa dokumen yang membuat darahku terasa membeku. Itu adalah surat-surat yang berkaitan dengan kepemilikan rumah ini dan beberapa aset lainnya. Yang lebih mengejutkan,
Ada satu surat yang tampak seperti surat kuasa atas namaku, namun masih kosong dan belum ditandatangani. Aku tidak mengerti apa maksud dari surat-surat ini. Apakah mereka berencana untuk mengambil alih semua aset setelah aku pergi? Atau apakah surat kuasa kosong ini bagian dari rencana mereka untuk mengusirku secara paksa? Perasaan takut dan marah bercampur aduk di dalam diriku. Gelagat mencurigakan di rumah ini semakin membuatku waspada. Aku tahu, waktu semakin menipis. Aku harus segera mencari tahu apa sebenarnya rencana busuk mereka sebelum semuanya terlambat. Aku harus lebih pintar dan lebih kuat dari yang mereka kira. Dan aku akan terus mengandalkan Risa untuk membantuku mengungkap kebenaran dan melindungi masa depanku serta anakku. Setelah menemukan dokumen-dokumen mencurigakan di laci nakas, aku merasa semakin yakin bahwa firasat burukku benar. Aku tidak bisa hanya berdiam diri dan menunggu rencana mereka terungkap dengan sendirinya. Aku harus bertindak dan mencari tahu lebih banyak. Suatu malam, ketika Geri sudah terlelap, aku diam-diam bangkit dari tempat tidur. Aku menuju ruang kerja Geri dengan jantung berdebar-debar. Aku tahu ini berisiko, tapi aku merasa harus mencari petunjuk lebih lanjut di komputernya. Geri selalu menyimpan semua urusan pekerjaannya di sana, dan mungkin saja ia juga menyimpan sesuatu yang berkaitan dengan rencana ibunya. Aku menyalakan komputer Geri dengan hati-hati, berusaha tidak menimbulkan suara yang bisa membangunkannya. Untungnya, ia tidak memberikan kata sandi pada komputernya. Aku mulai menjelajahi folder-folder yang ada, mencari sesuatu yang mencurigakan. Ada banyak file pekerjaan, laporan keuangan, dan email-email dengan rekan kerjanya. Aku memeriksa beberapa email, namun tidak menemukan hal yang relevan. Kemudian, mataku tertuju pada sebuah folder dengan nama yang tidak biasa, Proyek Keluarga. Aku membukanya dengan rasa penasaran yang semakin meningkat. Di dalamnya, terdapat beberapa subfolder dengan tanggal yang berbeda-beda. Aku membuka folder dengan tanggal terbaru. Di dalam folder itu, aku menemukan beberapa dokumen. Ada sebuah spreadsheet yang berisi rincian keuangan, termasuk perkiraan biaya hidupku dan bayi setelah aku pergi. Ada juga sebuah draft surat pernyataan yang isinya tentang penyerahan hak asuh anak dan pengunduran diriku dari semua aset bersama. Hatiku mencelos membaca semua itu. Mereka benar-benar sudah merencanakan semuanya dengan matang. Yang lebih mengejutkan, aku menemukan beberapa file gambar. Itu adalah foto-foto rumah kontrakan sederhana di pinggir kota. Di bawah setiap foto, terdapat catatan kecil tentang harga sewa dan fasilitas yang tersedia. Mereka bahkan sudah mencarikan tempat tinggal untukku setelah mereka mengusirku. Air mata kemarahan dan keputusasaan mengalir di pipiku. Mereka benar-benar tega melakukan ini padaku, seorang wanita yang sedang mengandung anak mereka. Pengkhianatan ini terasa begitu dalam dan menyakitkan. Aku terus menjelajahi folder itu dan menemukan sebuah dokumen Word yang berjudul Rencana B. Aku membukanya dengan tangan gemetar. Di dalamnya, tertulis langkah-langkah detail tentang bagaimana mereka akan mengusirku saat aku sedang kontraksi hebat. Mereka berencana membawaku ke rumah sakit yang jauh dari rumah kami, dengan alasan agar aku mendapatkan penanganan yang lebih baik. Setelah aku melahirkan, mereka akan membujukku untuk menandatangani surat-surat yang telah mereka siapkan dan kemudian meninggalkanku di rumah kontrakan itu tanpa uang dan tanpa dukungan. Aku merasa tubuhku lemas ketika rencana mereka begitu licik dan kejam. Mereka benar-benar tidak memiliki hati nurani. Aku menggenggam erat dokumen itu. Air mataku semakin deras mengalir. Aku harus melakukan sesuatu. Aku tidak bisa membiarkan mereka berhasil. Aku segera menyalin semua file penting dari komputer Geri ke flash drive milikku. Ini akan menjadi bukti yang sangat berharga untuk melawan mereka. Setelah selesai, aku menghapus jejak aktivitasku di komputer Geri dan mematikannya kembali.
Aku kembali ke kamar dengan hati yang hancur namun penuh tekad. Malam itu, aku tidak bisa tidur sama sekali. Aku terus memikirkan rencana apa yang harus kulakukan. Aku tahu, aku tidak bisa menghadapi mereka sendirian. Aku harus segera menghubungi Risa dan memberitahukan semua yang telah kutemukan. Jejak digital di komputer Gri telah membuka tabir kebusukan hati mereka, dan aku akan menggunakan bukti ini untuk membalikan keadaan. Pertarungan yang sesungguhnya baru saja akan dimulai. Pagi itu, aku bangun dengan perasaan campur aduk. Kelelahan karena kurang tidur bercampur dengan tekad yang membara. Aku harus segera bertemu Risa dan menunjukkan bukti-bukti yang berhasil kukumpulkan dari komputer Gri. Aku mengirimkan pesan singkat padanya, memintanya untuk bertemu secepat mungkin. Risa membalas pesanku tidak lama kemudian, menyetujui untuk bertemu di kedai kopi yang sama siang itu juga. Sambil menunggu waktu pertemuan, aku berusaha bersikap biasa di depan Gri dan Ibu Wirda. Mereka berdua tampak tenang, seolah tidak ada rencana jahat yang sedang mereka susun. Kepura-puraan mereka membuatku semakin muak. Tepat waktu, aku tiba di kedai kopi dan melihat Risa sudah menungguku di meja sudut. Wajahnya tampak khawatir melihat keadaanku. Tanpa basa-basi, aku mengeluarkan flash drive dari dalam tasku dan menyerahkannya kepada Risa. "Ini semua ada di sini," ujarku dengan suara pelan namun penuh keyakinan. Semua rencana mereka, rincian keuangan, foto rumah kontrakan, semuanya. Risa segera menghubungkan flash drive ke laptopnya dan mulai membuka file-file yang ada. Matanya membulat saat membaca spreadsheet perkiraan biaya hidupku setelah diusir. Ia menghela napas berat saat melihat foto-foto rumah kontrakan yang kumuh. Namun, ekspresinya berubah menjadi geram saat membaca draft surat pernyataan dan dokumen berjudul Rencana B. Ya Tuhan, mereka benar-benar sudah merencanakan semuanya sampai sedetail ini, gumam Risa dengan nada tidak percaya. Ini sudah bukan hanya penelantaran, ini sudah percobaan pengusiran yang terencana dan bisa membahayakan keselamatanmu dan bayi kamu. Ia menatapku dengan tatapan penuh simpati dan kemarahan. Kamu tidak salah, Keisha. Mereka yang jahat. Kita akan gunakan semua bukti ini untuk melawan mereka. Kami kembali berdiskusi panjang lebar. Risa menjelaskan beberapa opsi hukum yang bisa kami ambil. Bukti-bukti yang kubawa sangat kuat dan bisa memberatkan Gri dan Ibu Wirda. Kami bisa melaporkan mereka ke polisi atas percobaan penelantaran, pemalsuan dokumen, jika surat kuasa itu terbukti palsu, dan bahkan kekerasan psikologis yang telah kualami selama ini. Yang terpenting sekarang adalah keselamatanmu, kata Risa dengan nada serius. Aku tidak ingin kamu tetap tinggal di rumah itu dalam keadaan seperti ini. Bagaimana kalau kamu pindah ke tempatku sementara waktu? Setidaknya sampai kita punya rencana yang lebih jelas. Tawaran Risa terasa seperti oase di tengah gurun pasir. Tinggal di rumah itu dengan Gri dan Ibu Wirda yang penuh kepura-puraan terasa semakin menyesakan. Aku mengangguk setuju dengan air mata haru. Terima kasih banyak, Risa. Kamu benar-benar sahabat terbaik yang pernah kumiliki, ujarku dengan suara bergetar. Sudah kewajibanku sebagai sahabat, balas Risa sambil tersenyum tulus. Sekarang, kita harus pikirkan bagaimana cara kamu keluar dari rumah itu tanpa menimbulkan kecurigaan. Kami menyusun rencana untuk kepindahanku. Risa akan datang menjemputku beberapa hari kemudian dengan alasan mengajakku menginap untuk menemaninya. Kami akan membawa barang-barang pentingku secara bertahap agar tidak terlalu mencolok. Setelah pertemuan itu, aku merasa beban di hatiku sedikit berkurang. Aku tidak lagi merasa sendirian menghadapi rencana jahat mereka. Aku memiliki Risa di sisiku, dan kami memiliki bukti yang kuat untuk melawan. Aku tahu, ini baru permulaan dari sebuah pertarungan yang sulit, tapi aku yakin, kebenaran akan terungkap dan keadilan akan ditegakkan.
Bukti di tangan sahabatku adalah senjata ampuh yang akan kulawan balik rencana busuk mereka. Beberapa hari setelah pertemuan dengan Risa, aku mulai menjalankan rencana kepindahanku secara perlahan. Aku mengemasi beberapa pakaian dan barang-barang penting ke dalam tas secara diam-diam, menyimpannya di lemari paling belakang agar tidak terlihat oleh Gri atau Ibu Wirda. Setiap kali mereka bertanya apa yang sedang kulakukan, aku selalu punya alasan yang dibuat-buat, seperti merapikan lemari atau mencari pakaian lama. Risa menghubungiku sesuai rencana. Ia menelepon dengan nada ceria, mengatakan bahwa ia sangat merindukanku dan ingin aku menginap di rumahnya beberapa hari untuk mengobrol dan bersantai. Aku berusaha menjawab dengan nada seantusias mungkin agar Gri dan Ibu Wirda tidak curiga. "Wah, asyik sekali. Sudah lama ya kita tidak ketemu," ujarku di telepon, melirik Gri yang sedang membaca koran di ruang tamu. Ia hanya mengangguk sekilas tanpa menatapku. "Iya, aku kangen banget cerita-cerita sama kamu. Kamu bisa kan menginap beberapa hari?" Tanya Risa lagi. "Tentu saja bisa. Kapan aku bisa ke sana?" Jawabku dengan nada bersemangat. Setelah menutup telepon, Ibu Wirda menghampiriku dengan senyum yang menurutku dibuat-buat. "Mau menginap di rumah Risa, Nak? Boleh saja, tapi jangan lama-lama ya. Gri pasti akan kesepian di rumah." Aku hanya tersenyum tipis menanggapi perkataannya. "Iya, Bu. Hanya beberapa hari saja kok." Gri pun akhirnya angkat bicara. "Terserah kamu saja." Nada bicaranya datar dan tidak menunjukkan emosi apapun. Sikapnya ini semakin membuatku merasa tidak ada ikatan batin di antara kami. Keesokan harinya, Risa datang menjemputku. Kami berpelukan erat di depan pintu, berusaha terlihat seperti sahabat yang sudah lama tidak bertemu. Aku membawa sebuah koper kecil yang berisi beberapa pakaian dan perlengkapan pribadiku. Aku sudah menitipkan tas berisi barang-barang penting dan flash drive berisi bukti kepada Risa beberapa hari sebelumnya secara diam-diam. "Hati-hati ya, Nak," ujar Ibu Wirda sambil melambaikan tangan saat kami berpamitan. Di dalam mobil Risa, aku menghela napas lega. Akhirnya aku bisa keluar dari rumah yang terasa seperti penjara ini. Aku menceritakan padanya betapa dingin dan acuhnya sikap Gri saat aku akan pergi. "Mereka pasti berpikir kamu hanya pergi untuk bersenang-senang sebentar. Mereka tidak menyangka kamu sedang menyusun rencana untuk melawan mereka," kata Risa sambil tersenyum penuh arti. Selama beberapa hari aku tinggal di rumah Risa, kami semakin mematangkan rencana. Risa telah menghubungi beberapa rekannya yang ahli dalam hukum keluarga untuk meminta nasihat. Mereka semua terkejut mendengar cerita pengkhianatan yang kualami. Salah satu saran yang kami dapatkan adalah untuk mengumpulkan lebih banyak bukti tentang rencana mereka, terutama yang berkaitan dengan rencana pengusiran saat aku sedang kontraksi. Kami memutuskan untuk memasang alat perekam suara di beberapa tempat strategis di rumahku sebelum aku kembali ke sana. Ini adalah langkah berisiko, tapi kami merasa ini perlu untuk memperkuat posisi kami. Setelah beberapa hari, aku merasa sudah cukup aman untuk kembali ke rumah. Aku mengatakan pada Gri dan Ibu Wirda bahwa aku sudah rindu rumah dan ingin kembali. Mereka menyambut kepulanganku dengan biasa saja, tanpa ada kehangatan yang tulus. Aku tahu, sandiwara ini harus terus kulanjutkan sampai saat yang tepat tiba. Aku harus tetap waspada dan mengumpulkan bukti sebanyak mungkin sambil menunggu rencana mereka dieksekusi. Aku tidak akan lengah sedikit pun. Setelah berhasil memasang alat perekam di beberapa sudut rumah, aku merasakan atmosfer di dalam rumah menjadi semakin tebal dan penuh kepalsuan. Setiap interaksi dengan Gri dan Ibu Wirda terasa seperti berjalan di atas pecahan kaca. Senyum mereka terasa dipaksakan, dan perhatian mereka terasa seperti jaring laba-laba yang siap menjeratku kapan saja. Ibu Wirda semakin intens membahas tentang rencana persalinanku. Ia sering menunjukkan brosur-brosur rumah sakit mewah dengan fasilitas lengkap,
lengkap dengan testimoni pasien yang puas. "Lihat, Nak," katanya suatu sore sambil menyodorkan sebuah brosur berwarna emas. "Rumah sakit ini reputasinya sangat bagus. Dokter kandungannya juga terkenal sangat profesional. Ibu rasa ini akan menjadi pilihan terbaik untuk kamu dan cucu ibu nanti." Aku hanya bisa mengangguk dan tersenyum tipis. Dalam hati, aku merasa mual dengan kepura-puraannya. Aku tahu, di balik rekomendasi rumah sakit mewah itu, tersimpan rencana jahat untuk menjauhkanku dari rumah dan orang-orang yang bisa membantuku. Aku sudah meneliti rumah sakit yang direkomendasikan Ibu Wirda secara diam-diam melalui internet. Letaknya memang cukup jauh dari kompleks perumahan kami, berada di pinggiran kota yang sepi. Gri pun menunjukkan perubahan sikap yang signifikan. Jika dulu ia acuh tak acuh dengan jadwal kontrol kehamilanku, kini ia selalu mengingatkanku dan menawarkan diri untuk menemaniku. "Kamu kan lagi hamil besar, sayang. Lebih baik aku temani biar kamu tidak repot," ujarnya suatu kali dengan nada yang dibuat-buat lembut. Aku hanya bisa mengiyakan, berusaha tidak menunjukkan kecurigaanku. Aku tahu, kehadirannya mungkin hanya untuk memastikan aku tidak bercerita apapun kepada dokter atau perawat tentang situasi rumah tanggaku. Suatu malam, sekitar pukul 2 dini hari, aku terbangun karena merasa haus. Gri sudah terlelap di sampingku. Dengan hati-hati, aku bangkit dan berjalan menuju dapur. Saat melewati ruang tamu, aku melihat secercah cahaya dari bawah pintu ruang kerja Gri. Rasa penasaran dan firasat buruk mendorongku untuk mengintip. Pintu ruang kerja tidak tertutup rapat. Aku melihat Ibu Wirda dan Gri duduk berhadapan di meja kerja, berbicara dengan suara pelan namun penuh semangat. Aku bersembunyi di balik pilar dekat pintu, berusaha mendengar percakapan mereka dengan jelas. "Jadi, rumah sakit kasih ibu yang di sana sudah final kan, Ma?" tanya Gri dengan nada khawatir yang terdengar tulus, membuat hatiku sedikit terenyuh. Namun, segera ku tepis perasaan itu. Ia pasti sedang berakting. "Sudah, Gri. Semua sudah ibu atur dengan Dokter Herman. Dia teman lama ibu. Dia bisa diandalkan. Yang penting sekarang, kita harus pastikan Keisha tidak curiga sedikit pun. Kita harus menunggu saat kontraksinya sudah benar-benar hebat. Saat dia sudah tidak bisa berpikir jernih. Baru kita bawa dia ke sana dengan alasan itu adalah rumah sakit terbaik," jawab Ibu Wirda dengan nada dingin dan penuh perhitungan. "Tapi, Ma, apa kita tidak merasa bersalah? Dia kan istriku, dan dia sedang mengandung anakku." Suara Gri terdengar lebih lirih kali ini, seolah ada sedikit keraguan dalam hatinya. "Jangan bodoh, Gri. Kamu harus memikirkan masa depan kita, masa depan keluarga kita. Kita tidak tahu anak itu. Bisa saja dia membawa masalah di kemudian hari. Lebih baik kita selesaikan ini sekarang sebelum semuanya terlambat. Setelah dia melahirkan, kita akan berikan dia sedikit uang dan dia akan pergi dari kehidupan kita. Kamu akan bebas, Gri," balas Ibu Wirda dengan nada membujuk namun penuh tekanan. Aku mengepalkan tanganku erat-erat hingga buku-buku jariku memutih. Air mata kemarahan dan kepedihan mengalir tanpa bisa kutahan. Bagaimana bisa mereka merencanakan hal sekeji ini? Bagaimana bisa Gri, pria yang pernah ku kenal dan ku cintai, tega melakukan ini padaku? Aku mendengar Gri menghela napas panjang. "Baiklah, Ma, terserah ibu saja. Tapi aku harap kita tidak menyesalinya nanti." "Kita tidak akan menyesal, Gri. Ibu yakin ini adalah keputusan yang terbaik," jawab Ibu Wirda dengan nada penuh keyakinan, meskipun ada sedikit keraguan yang tersirat dalam suaranya. Aku tidak sanggup mendengar lebih lama lagi. Aku kembali ke kamar dengan hati yang hancur berkeping-keping. Namun, di tengah rasa sakit dan pengkhianatan yang mendalam, muncul tekad yang semakin kuat untuk melawan.
Aku tahu, alat perekam yang kusembunyikan pasti telah merekam percakapan malam ini. Bukti ini akan menjadi senjata pamungkas untuk menghancurkan rencana busuk mereka. Aku harus tetap tenang, bersabar, dan menunggu saat yang tepat untuk mengungkap kebenaran dan membalas semua perbuatan mereka. Sandiwara ini akan segera berakhir, dan mereka akan menyesali perbuatan mereka. Hari-hari setelah percakapan yang tak sengaja kudengar itu terasa semakin berat. Aku harus terus berpura-pura tidak tahu apa-apa, tersenyum dan mengangguk setiap kali Ibu Wirda membahas rumah sakit atau Geri menawarkan diri untuk menemaniku. Di dalam hatiku, badai kemarahan dan kekecewaan terus bergolak. Aku merasa seperti bom waktu yang siap meledak kapan saja. Aku semakin sering berkomunikasi dengan Risa. Aku menceritakan detail percakapan yang kudengar dan betapa liciknya rencana mereka. Risa semakin geram dan menyarankan agar aku segera keluar dari rumah itu. Namun, aku merasa belum saatnya. Aku ingin mengumpulkan lebih banyak bukti dan menunggu mereka menjalankan rencana mereka. Aku ingin menangkap mereka basah. Suatu malam, saat aku sedang tertidur lelap, aku terbangun karena merasakan sakit yang luar biasa di perut bagian bawah. Rasa sakit itu datang dan pergi dengan interval yang tidak teratur. Aku mencoba menenangkan diri, berpikir mungkin ini hanya kontraksi palsu, Braxton Hicks. Namun, rasa sakitnya terasa lebih intens dari biasanya. Aku mencoba membangunkan Geri yang tidur di sampingku. "Ger, Geri," panggilku lirih sambil memegangi perutku. Geri menggeliat dan membuka matanya dengan malas. "Ada apa, sayang? Masih malam." "Perutku sakit, sepertinya kontraksi," ujarku dengan suara menahan sakit. Geri terlihat sedikit panik. Ia bangkit dari tempat tidur dan menyalakan lampu kamar. "Yang benar? Sudah mau melahirkan?" Ibu Wirda yang kamarnya tidak jauh dari kamar kami, mendengar keributan dan segera menghampiri kami dengan wajah khawatir yang lagi-lagi terasa dibuat-buat. "Kenapa, Nak? Kamu kontraksi?" Aku mengangguk sambil mengatur napasku. Rasa sakitnya datang lagi, lebih kuat dari sebelumnya. Aku mulai merasa khawatir. "Kita harus segera ke rumah sakit," seru Geri dengan nada panik. "Iya, Nak. Ayo cepat siap-siap," timpal Ibu Wirda dengan nada cemas yang berlebihan. Aku menahan diri untuk tidak menolak. Ini mungkin saat yang mereka tunggu-tunggu. Aku harus tetap tenang dan mengikuti permainan mereka. Aku berpura-pura panik dan kesakitan. "Aduh, sakit sekali," rintihku sambil memegangi perut. Geri dan Ibu Wirda tampak sibuk mempersiapkan barang-barang yang menurut mereka perlu dibawa ke rumah sakit. Mereka tampak terburu-buru dan sedikit kalang kabut. Aku memperhatikan gerak-gerik mereka dengan seksama. "Kita ke rumah sakit, kasih Ibu saja ya, Nak. Ibu sudah kenal baik dengan dokter di sana," ujar Ibu Wirda sambil membantuku berjalan menuju pintu. Hatiku mencelos mendengar nama rumah sakit itu. Sesuai dengan rencana mereka, aku semakin yakin ini adalah saatnya. Tapi, bukannya rumah sakit yang dekat sini juga bagus? Tanyaku dengan nada lemah, mencoba mengulur waktu. "Tidak, Nak, kasih Ibu. Fasilitasnya lebih lengkap, lebih aman untuk kamu dan bayi," jawab Ibu Wirda dengan nada memaksa. Aku tidak membantah lagi. Aku membiarkan mereka membawaku keluar rumah. Di dalam mobil, rasa sakit kontraksi semakin menjadi-jadi. Aku berusaha mengatur napasku dan tetap sadar. Aku tahu, aku harus tetap waspada dan tidak boleh kehilangan kendali. Ini adalah awal dari klimaks yang telah kami persiapkan bersama Risa. Aku harus kuat demi diriku dan bayiku. Kontraksi pertama ini adalah sinyal, bukan hanya untuk kelahiran anakku, tapi juga untuk mengungkap kebusukan hati mereka. Di dalam mobil, rasa sakit kontraksi semakin intens dan datang lebih sering.
Aku berusaha menahan rintihan dan mengatur napas seperti yang diajarkan di kelas persiapan persalinan. Gri terlihat panik dan beberapa kali melirikku dengan cemas. Ibu Wirda duduk di sampingnya, sesekali memberikan kata-kata penyemangat yang terdengar hambar di telingaku. Perjalanan menuju rumah sakit, kasih ibu, terasa sangat jauh. Setiap guncangan mobil menambah rasa sakit di perutku. Aku terus memegangi perutku, mencoba fokus pada bayiku dan mengumpulkan kekuatan untuk rencana selanjutnya. Akhirnya, kami tiba di rumah sakit yang tampak sepi dan tidak terlalu ramai. Ibu Wirda dengan sigap membantu Gri memapahku masuk ke dalam. Di bagian pendaftaran, seorang perawat menyambut kami dengan ramah. Ibu Wirda langsung menyebutkan nama Dr. Herman dan mengatakan bahwa beliau sudah menunggui kami. Aku melihat Gri tampak sedikit lega mendengar nama dokter yang familiar bagi ibunya. Mereka berdua tampak bekerja sama dengan baik, mengurus administrasi dengan cepat. Aku hanya bisa mengikuti alur, berpura-pura kesakitan dan lemas. Setelah selesai mendaftar, seorang perawat mengantarku ke ruang tunggu persalinan yang tampak bersih namun dingin. Ibu Wirda dan Gri duduk di sampingku, menunggu Dr. Herman datang. Aku melihat Ibu Wirda beberapa kali menghubungi seseorang melalui ponselnya, berbicara dengan suara pelan namun terkesan memberi instruksi. Rasa sakit kontraksi semakin tak tertahankan. Aku mulai merintih dan memegangi erat tangan Gri. Ia terlihat semakin panik dan berusaha menenangkanku. Namun, aku bisa merasakan ketidakjujuran dalam tatapannya. Tak lama kemudian, seorang pria parubaya dengan jas dokter menghampiri kami. "Selamat malam, Ibu. Saya Dr. Herman," ujarnya dengan senyum ramah. Ibu Wirda menyambutnya dengan hangat dan langsung memperkenalkan aku sebagai menantunya. Dr. Herman kemudian memeriksaku dengan singkat. "Pembukaan masih kecil, Ibu, tapi kontraksinya sudah cukup kuat. Kita siapkan kamar persalinannya." Saat perawat membantu memindahkanku ke kursi roda, aku melihat Ibu Wirda memberikan isyarat mata yang tidak kumengerti kepada Dr. Herman. Dokter itu hanya mengangguk kecil. Kecurigaanku semakin menguat. Di ruang tunggu persalinan yang sepi, aku merasa semakin terisolasi. Gri dan Ibu Wirda terus berada di dekatku. Namun aku merasa ada tembok besar yang memisahkan kami. Aku tahu, aku harus bertindak sekarang. Dengan susah payah, di sela-sela kontraksi yang menyakitkan, aku meraih ponselku yang tersimpan di dalam tasku. Dengan jari gemetar, aku membuka aplikasi pesan dan mengirimkan pesan singkat kepada Risa. "Aku di RS kasih ibu. Kontraksi hebat. Mereka jebak aku." Setelah mengirim pesan itu, aku segera menghapus jejaknya. Aku menggenggam erat ponselku, berharap Risa segera menerima pesanku dan tahu apa yang harus dilakukan. Sandiwaraku harus terus berlanjut sampai bantuan datang. Aku harus terlihat lemah dan tidak berdaya di depan mereka, sambil menunggu kejutan yang telah kami persiapkan. Ruang tunggu persalinan ini akan menjadi saksi bisu dari rencana jahat mereka dan pembalasanku yang tak terduga. Rasa sakit kontraksi kini menyerang tanpa ampun, gelombang demi gelombang yang membuatku kehilangan pegangan pada realitas. Aku mencengkeram spray usang di ranjang pemeriksaan yang dingin, berusaha menahan rintihan yang lolos dari bibirku. Cahaya lampu ruangan yang redup semakin menambah kesan suram dan tidak meyakinkan bahwa tempat ini adalah tempat yang aman untuk melahirkan anakku. Tiba-tiba, pintu ruangan terbuka dengan kasar, mengagetkan Gri, Ibu Wirda, dan Dr. Herman yang tampak tidak nyaman. Beberapa pria berbadan tegap dengan tatapan mata tajam memasuki ruangan dengan langkah tergesa-gesa. Di belakang mereka, berdiri Risa. Wajahnya tegang namun matanya memancarkan keyakinan yang menenangkan. "Polisi! Jangan ada yang bergerak!" seru seorang pria yang menunjukkan lencana di balik jaketnya. Suaranya menggema di ruangan yang sunyi itu.
Wajah Gri dan Ibu Wirda seketika berubah menjadi pucat pasi. Keterkejutan jelas terpancar dari mata mereka. Dr. Herman, yang tadinya berusaha bersikap tenang, kini terlihat gugup dan berkeringat. Ia mencoba bertanya dengan nada bingung. Ada apa ini? Apa yang sedang terjadi? Kami dari Satuan Reserse Kriminal menerima laporan tentang dugaan percobaan penelantaran dan pengusiran dalam rumah tangga yang berpotensi membahayakan keselamatan ibu dan bayi. Jawab polisi itu dengan nada tegas sambil mengacungkan surat perintah penangkapan. Mata Ibu Wirda langsung tertuju padaku. Tatapannya penuh amarah yang bercampur dengan rasa dikhianati. Keisha, kamu yang melakukan ini? Kamu melaporkan kami? Bentaknya dengan suara bergetar hebat. Dengan sisa-sisa kekuatan di tengah gelombang kontraksi yang menghantam, aku berusaha menegakkan tubuhku. Air mata mengalir di pipiku, bukan hanya karena sakit fisik, tapi juga karena luapan emosi yang selama ini kupendam. Ya, jawabku dengan suara lemah namun syarat akan tekad. Saya tidak akan lagi diam dan membiarkan kalian mencelakai saya dan anak saya dengan rencana busuk kalian. Risa segera menghampiriku dan menggenggam tanganku erat. Sentuhan sahabatku memberikan kekuatan yang luar biasa di saat-saat sulit ini. Kamu berani, Keisha. Kamu tidak sendiri lagi. Semuanya akan baik-baik saja. Kami di sini untukmu. Polisi mulai menginterogasi Gri dan Ibu Wirda secara terpisah. Risa menyerahkan flash drive yang berisi semua bukti yang telah kukumpulkan dengan susah payah. Ia menjelaskan kepada polisi tentang rekaman percakapan mereka yang merencanakan pengusiranku saat kontraksi, spreadsheet perhitungan biaya hidupku di rumah kontrakan kumuh, foto-foto rumah kontrakan itu sendiri, dan draft surat pernyataan yang mencurigakan. Gri tampak semakin tertunduk. Wajahnya merah padam karena malu dan ketakutan. Ibu Wirda masih berusaha mengelak, menyangkal semua tuduhan dengan air mata buatan dan nada bicara yang dibuat-buat penuh keprihatinan. Ini semua kesalahpahaman yang besar. Kami hanya ingin memberikan yang terbaik untuk Keisha dan cucu kami. Rumah sakit ini memang rekomendasi terbaik dari teman saya, Dr. Herman. Namun, bukti-bukti digital yang kami miliki berbicara lebih keras daripada kebohongan mereka. Polisi menunjukkan transkrip rekaman suara kepada Gri dan Ibu Wirda, membuat mereka tidak bisa lagi berkilah. Dr. Herman pun tidak luput dari perhatian polisi. Ia diinterogasi mengenai hubungannya dengan Ibu Wirda, mengapa ia membawa pasien yang jelas-jelas sedang dalam proses persalinan ke ruang pemeriksaan biasa yang minim fasilitas, dan mengapa ia terkesan mengikuti instruksi dari Ibu Wirda. Dokter itu tampak sangat gugup. Jawabannya berbelit-belit dan tidak meyakinkan. Di tengah situasi yang semakin kacau dan menegangkan itu, rasa sakit kontraksiku mencapai puncaknya. Aku merasakan tekanan yang luar biasa di bagian bawah perutku. Tiba-tiba, cairan hangat mengalir deras di antara kakiku, membasahi ranjang pemeriksaan. Ketuban pecah. Alarm bahaya berbunyi di dalam diriku. Aku membutuhkan pertolongan medis yang sesungguhnya, pertolongan persalinan yang layak, bukan sandiwara murahan yang mereka ciptakan di ruangan yang tidak memadai ini. Saya mohon, saya harus segera melahirkan bayi saya. Rintihku dengan suara tercekat, memegangi perutku yang terasa seperti akan pecah. Air mata keputusasaan dan ketakutan bercampur dengan keringat dingin di dahiku. Risa dengan sigap dan panik meminta polisi untuk segera menghubungi tim medis rumah sakit yang sebenarnya. Ia menjelaskan bahwa ini bukan lagi urusan rencana jahat, tapi menyangkut nyawa ibu dan bayi. Suasana di ruangan itu semakin mencekam. Tirai kebohongan yang selama ini mereka rajut dengan rapi akhirnya runtuh berkeping-keping di ruangan pemeriksaan yang suram ini, tepat di saat aku sedang berjuang antara hidup dan mati untuk melahirkan anakku. Klimaks dari segala pengkhianatan dan rencana busuk mereka telah tiba, dan keadilan, dengan uluran tangan seorang sahabat sejati, akhirnya datang menjemput,
meskipun diiringi rasa sakit yang tak tertahankan. Setelah ketubanku pecah, kepanikan melanda ruangan itu. Risa dengan suara lantang dan penuh otoritas meminta polisi untuk segera memanggil tim medis yang kompeten. Ia menekankan bahwa nyawaku dan bayiku dalam bahaya jika tidak segera ditangani dengan benar. Polisi yang tadinya fokus pada interogasi, segera bertindak cepat. Salah satu dari mereka berlari keluar ruangan untuk memanggil bantuan, sementara yang lain tetap mengawasi Gri dan Ibu Wirda yang kini tampak lesu dan ketakutan. Tak lama kemudian, beberapa perawat dan seorang dokter kandungan dengan wajah khawatir bergegas masuk ke ruangan. Mereka langsung bertindak cepat, memeriksa keadaanku dan memastikan aku segera dipindahkan ke ruang persalinan yang sebenarnya. Aku merasakan lega yang luar biasa saat dipindahkan ke ranjang beroda dan didorong keluar dari ruangan pemeriksaan yang suram itu. Risa terus menggenggam tanganku, memberikan dukungan moral yang sangat kubutuhkan. Di ruang persalinan yang lebih steril dan dilengkapi peralatan medis yang memadai, tim dokter dan perawat bekerja dengan sigap. Rasa sakit kontraksi semakin intens, namun kali ini aku merasa lebih aman dan percaya bahwa aku akan mendapatkan pertolongan yang tepat. Risa terus berada di sampingku, memberikan semangat dan mengingatkanku tentang teknik pernapasan yang telah kupelajari. Di tengah perjuangan yang berat, aku melihat sekilas Gri dan Ibu Wirda yang dibawa masuk ruang tunggu di luar ruang persalinan dengan pengawalan polisi. Wajah mereka tampak penuh penyesalan dan ketakutan. Aku berusaha untuk tidak mempedulikan mereka dan fokus pada proses persalinan yang sedang kulalui. Beberapa jam kemudian, dengan perjuangan yang luar biasa dan dukungan penuh dari tim medis serta Risa, akhirnya aku mendengar tangisan bayi yang memecah keheningan ruangan. Air mata haru mengalir di pipiku. Aku telah melahirkan seorang bayi perempuan yang mungil dan tampak sehat. Risa memelukku erat. Ikut terharu dengan momen yang penuh kebahagiaan di tengah kehancuran ini. Dokter membersihkan bayiku dan meletakkannya dengan hati-hati di dadaku. Kulitnya yang lembut terasa hangat di kulitku. Aku menatap wajah mungilnya yang masih merah dengan penuh cinta dan kelegaan. Ini adalah putriku, buah cintaku yang hampir saja direnggut oleh keegoisan dan kebusukan hati orang-orang terdekatku. Di saat yang berbahagia ini, seorang polisi menghampiriku dengan wajah serius. Ia mengatakan bahwa Gri dan Ibu Wirda telah dibawa ke kantor polisi untuk dimintai keterangan lebih lanjut. Bukti-bukti yang kami miliki sangat kuat, dan mereka terancam hukuman atas percobaan penelantaran dan perbuatan tidak menyenangkan. Dr. Herman pun ikut diamankan untuk diperiksa lebih lanjut mengenai keterlibatannya. Aku menghela napas panjang. Keadilan mulai ditegakkan. Meskipun hatiku masih terasa sakit dan kecewa dengan pengkhianatan mereka, aku merasa sedikit lega karena mereka tidak akan bisa lagi menyakiti aku dan putriku. Risa terus berada di sampingku, membantu merawat bayiku dan memastikan aku mendapatkan istirahat yang cukup. Ia juga menghubungi orang tuaku dan menceritakan semua yang terjadi. Mereka sangat terkejut dan marah mendengar perlakuan Gri dan Ibu Wirda, dan berjanji akan segera datang untuk mendukungku. Malam itu, di ranjang rumah sakit yang sederhana namun terasa aman, aku mendekap putriku erat-erat. Tangisan pertamanya adalah simfoni kemenangan di tengah kehancuran rumah tanggaku. Aku tahu, jalan ke depan tidak akan mudah. Aku harus membesarkan putriku seorang diri, tanpa dukungan suami dan keluarga yang kuharapkan. Namun, aku tidak takut. Aku memiliki putriku, sahabat setia seperti Risa, dan keluarga yang mencintaiku. Aku akan berjuang sekuat tenaga untuk masa depan kami. Resolusi awal telah tercapai dengan kelahiran putriku dan penangkapan mereka. Namun perjalanan untuk memulihkan diri dan membangun hidup baru-baru saja dimulai. Hari-hari di rumah sakit setelah kelahiran putriku terasa seperti oase ketenangan di tengah badai yang baru saja berlalu. Rasa sakit fisik pasca persalinan perlahan mereda, digantikan oleh kebahagiaan yang tak terhingga saat menatap wajah mungil putriku.
Aku memberinya nama yang indah, Aisyah, yang berarti hidup dan makmur. Nama itu adalah doa dan harapan untuk masa depannya yang cerah, jauh dari kegelapan yang hampir merenggutnya bahkan sebelum ia dilahirkan. Risa tidak pernah meninggalkanku. Ia tidur di sofa rumah sakit, bergantian menjagaku dan Aisyah. Ia mengurus semua keperluanku, mulai dari membantu menyusui, mengganti popok, hingga memastikan aku makan dan beristirahat dengan cukup. Kehadirannya adalah bukti nyata dari arti persahabatan sejati. Orang tuaku tiba 2 hari setelah Aisyah lahir. Mereka sangat terkejut dan marah mendengar semua yang terjadi. Ayah memelukku erat dengan mata berkaca-kaca, sementara ibu tidak henti-hentinya menciumi Aisyah. Mereka berjanji akan selalu ada untukku dan cucu mereka, memberikan dukungan moral dan material yang kubutuhkan. Kehadiran mereka memberikan rasa aman dan menguatkan tekadku untuk bangkit kembali. Sementara aku perlahan pulih dan menikmati kehadiran Aisyah, proses hukum terhadap Geri dan Ibu Wirda terus berjalan. Polisi melakukan penyelidikan lebih lanjut berdasarkan bukti-bukti yang kami serahkan dan keterangan dari Dr. Herman yang akhirnya mengakui keterlibatannya karena tekanan dari Ibu Wirda. Dokter itu terancam sanksi etik dan hukum karena tindakan tidak profesionalnya. Beberapa hari kemudian, seorang petugas kepolisian datang menemuiku di rumah sakit. Ia menyampaikan perkembangan kasus Geri dan Ibu Wirda. Mereka telah ditetapkan sebagai tersangka atas percobaan penelantaran dalam rumah tangga dan perbuatan tidak menyenangkan. Ancaman hukuman cukup berat mengingat statusku sebagai istri yang sedang dalam kondisi rentan pasca melahirkan. Aku juga diberitahu bahwa ayah Surya, setelah mengetahui kebenaran dari polisi dan Risa, sangat marah dan kecewa dengan tindakan istri dan anaknya. Ia berjanji akan memberikan dukungan penuh kepadaku dan Aisyah. Ayah Surya bahkan datang menjengukku di rumah sakit. Wajahnya tampak sedih dan penuh penyesalan. Ia meminta maaf atas perbuatan istri dan anaknya, mengakui bahwa ia tidak menyangka Ibu Wirda bisa bertindak sejauh itu. Ia mengatakan bahwa ia akan mengurus semua biaya persalinanku dan memberikan tunjangan untuk membesarkan Aisyah. Meskipun aku masih merasa sakit hati dengan pengkhianatan Geri, aku tidak bisa menolak uluran tangan ayah Surya yang tampak tulus. Bagaimanapun, ia adalah kakek dari putriku. Setelah diperbolehkan pulang dari rumah sakit, aku memutuskan untuk tidak kembali ke rumah yang penuh dengan kenangan pahit itu. Aku pindah ke rumah orang tuaku untuk sementara waktu. Di sana, aku dan Aisyah mendapatkan kasih sayang dan perhatian yang tak terhingga. Aku fokus pada pemulihan fisik dan emosionalku, serta menikmati setiap momen bersama putriku. Risa terus mendampingiku, membantu mengurus berkas perceraian dan hak asuh Aisyah. Dengan bukti-bukti yang kuat, proses perceraian berjalan relatif lancar. Hak asuh Aisyah secara otomatis jatuh kepadaku sebagai ibu kandung. Geri tidak mengajukan keberatan, mungkin karena malu dan tertekan dengan proses hukum yang sedang berjalan. Meskipun luka di hatiku belum sepenuhnya sembuh, kehadiran Aisyah memberikan kekuatan baru dalam hidupku. Setiap senyumnya, setiap tatapan matanya, adalah alasan bagiku untuk terus maju. Aku mulai belajar menjadi ibu tunggal yang kuat dan mandiri. Aku kembali menekuni pekerjaanku sebagai desainer grafis lepas, bekerja dari rumah sambil mengurus Aisyah. Antiklimaks ini adalah fase pemulihan dan penataan kembali serpihan-serpihan kehidupanku yang hancur. Keadilan telah ditegakkan, meskipun rasa sakit pengkhianatan masih membekas. Aku tidak lagi menjadi wanita lemah yang bisa diinjak-injak. Aku telah melawan, dan aku telah menang. Sekarang, saatnya membangun masa depan yang lebih baik untuk diriku dan Aisyah. Masa depan yang penuh cinta, kehangatan, dan kebebasan dari bayang-bayang masa lalu yang kelam. Tahun-tahun berlalu bagai aliran sungai yang tenang,
membawa serta kenangan pahit masa lalu dan mengantarkanku pada tepian kehidupan baru yang lebih cerah dan penuh makna. Aisyah kini telah tumbuh menjadi gadis kecil yang ceria, pintar, dan memiliki hati yang penuh kasih. Setiap celotehnya, setiap pelukannya, adalah oase yang menyegarkan jiwaku. Rumah orang tuaku, yang sempat menjadi tempat berlindung sementara, kini terasa semakin hangat dengan kehadiran cucu kesayangan mereka. Proses hukum yang menyeret Geri dan Ibu Wirda akhirnya menemui titik akhir. Pengadilan memutuskan mereka bersalah atas percobaan penelantaran dalam rumah tangga dan tindakan tidak menyenangkan yang membahayakan keselamatan ibu dan bayi. Hukuman yang dijatuhkan, meskipun tidak akan pernah sepenuhnya menghapus luka di hatiku, memberikan rasa keadilan dan menjadi pengingat bagi mereka akan konsekuensi dari perbuatan keji. Berita tentang kasus ini sempat menjadi buah bibir di lingkungan sosial kami, namun aku memilih untuk mengasingkan diri dari hiruk-pikuk gosip dan memfokuskan seluruh perhatianku pada Aisyah dan masa depanku. Ayah Surya, dengan ketulusan yang semakin terpancar dalam setiap tindakannya, terus berusaha menebus kesalahan istri dan anaknya. Kunjungannya ke rumah orang tuaku menjadi rutinitas yang selalu dinantikan Aisyah. Ia membawakan buku-buku cerita, mainan edukatif, dan menceritakan kisah-kisah inspiratif. Ia tidak pernah memaksakan diri untuk dibalas cintanya, namun aku bisa merasakan penyesalan yang mendalam di matanya. Perlahan, hatiku mulai melunak. Bagaimanapun, ia adalah satu-satunya kakek yang dimiliki Aisyah, dan aku tidak ingin merampas hak cucunya untuk mengenal kakeknya. Hubungan kami terjalin kembali, didasari oleh rasa hormat dan keinginan untuk memberikan yang terbaik bagi Aisyah. Risa, sahabat terbaik yang pernah ada, tetap menjadi bagian tak terpisahkan dari hidupku dan Aisyah. Ia bukan hanya sahabat, melainkan juga keluarga. Aisyah memanggilnya, Bibi Risa, dengan penuh sayang. Risa selalu hadir dalam setiap momen penting kami, memberikan dukungan tanpa syarat dan menjadi pendengar setia di kala suka maupun duka. Ia adalah bukti nyata bahwa ikatan persahabatan sejati jauh lebih berharga daripada hubungan darah yang penuh pengkhianatan. Karierku sebagai desainer grafis lepas semakin berkembang pesat. Klien-klien besar mulai mempercayai karyaku, dan portofolioku semakin solid. Aku bisa bekerja dari rumah, mengatur waktuku sendiri, dan yang terpenting, selalu ada untuk Aisyah. Keberhasilanku bukan hanya tentang materi, tetapi juga tentang membuktikan kepada diriku sendiri bahwa aku mampu meraih impianku dan memberikan kehidupan yang layak untuk putriku dengan kekuatanku sendiri. Setelah beberapa tahun tinggal bersama orang tuaku, aku merasa inilah saatnya untuk memiliki ruang yang sepenuhnya milik kami. Dengan tabungan yang kukumpulkan dan sedikit bantuan dari ayah, aku berhasil membeli sebuah rumah mungil dengan taman yang luas di kawasan yang tenang dan ramah anak. Rumah itu menjadi simbol kemerdekaan dan awal babak baru dalam kehidupanku dan Aisyah. Kami mendekorasinya bersama-sama, menciptakan ruang yang penuh warna, kehangatan, dan kenangan indah. Di rumah baru kami, aku menciptakan tradisi-tradisi kecil yang mempererat ikatan kami. Setiap malam sebelum tidur, aku membacakan cerita untuk Aisyah. Setiap akhir pekan, kami menghabiskan waktu di taman, bermain dan tertawa bersama. Aku mengajarkannya tentang nilai-nilai kejujuran, keberanian, dan pentingnya memiliki empati terhadap sesama. Aku berusaha menanamkan pemahaman bahwa masa lalu adalah pelajaran, bukan belenggu yang harus menyeret langkah kami. Meskipun kenangan pahit tentang pengkhianatan Geri dan Ibu Wirda sesekali masih terlintas, aku belajar untuk tidak membiarkannya menguasai hatiku. Aku memilih untuk fokus pada kebahagiaan yang kurasakan saat ini dan harapan untuk masa depan. Aku telah memaafkan mereka, bukan untuk mereka, tetapi untuk kedamaian diriku sendiri. Dendam hanya akan menggerogoti hati dan menghalangi langkahku menuju kebahagiaan yang sesungguhnya. Kini, setiap pagi,
Mentari menyapa kami melalui jendela kamar dengan cahayanya yang lembut, menerangi kehidupan baru yang telah kubangun bersama Aisyah. Aku tidak lagi merasa takut atau sendirian. Aku telah menemukan kekuatan dalam diriku, cinta dalam diri putriku, dan dukungan dari orang-orang yang tulus menyayangiku. Aku telah membalas rencana busuk mereka bukan dengan kegelapan, melainkan dengan cahaya kehidupan yang semakin terang. Aku dan Aisyah siap menatap masa depan dengan senyum optimis, hati yang penuh syukur, dan keyakinan bahwa kebahagiaan sejati akan selalu bersemi di hati yang berani bangkit dan merangkul kebebasan. Seiring berjalannya waktu, luka masa lalu semakin memudar, meninggalkan bekas yang mengajarkanku tentang kekuatan diri dan pentingnya kehati-hatian. Aisyah tumbuh menjadi gadis remaja yang cerdas, mandiri, dan memiliki hati yang penuh empati. Ia mewarisi ketegaranku dan kehangatan orang tuaku. Melihatnya tumbuh dengan bahagia dan penuh kasih adalah sumber kebahagiaan terbesarku. Kehidupan kami berjalan dengan stabil dan penuh kedamaian. Aku menikmati pekerjaanku, dan Aisyah berprestasi di sekolah. Hubungan kami dengan Ayah Surya semakin dekat, dan ia menjadi sosok kakek yang sangat menyayangi Aisyah. Risa tetap menjadi bagian penting dalam hidup kami, sering memberikan nasihat dan menjadi teman berbagi suka dan duka. Suatu hari, saat Aisyah berusia 15 tahun, aku bertemu dengan seorang pria bernama Andre. Ia adalah seorang arsitek yang bekerja sama dengan salah satu klienku. Pertemuan pertama kami biasa saja, membahas proyek pekerjaan. Namun, seiring berjalannya waktu, kami semakin sering berinteraksi dan menemukan banyak kesamaan. Andre adalah pria yang baik hati, perhatian, dan memiliki pemikiran yang dewasa. Ia tidak pernah menanyakan tentang masa laluku secara detail, namun ia selalu menunjukkan pengertian dan dukungan. Awalnya, aku ragu untuk membuka hati kembali. Trauma masa lalu masih membekas, membuatku takut untuk mempercayai pria lain. Namun, ketulusan dan kesabaran Andre perlahan meluluhkan pertahananku. Ia tidak pernah terburu-buru, memberikan ruang bagiku untuk memproses perasaanku. Ia juga sangat menyayangi Aisyah, memperlakukannya seperti putrinya sendiri. Aisyah pun menyambut kehadiran Andre dengan hangat. Ia melihat ketulusan di mata Andre dan merasakan kebahagiaan yang terpancar dariku setiap kali bersamanya. Dukungan Aisyah memberikan keberanian lebih bagiku untuk membuka lembaran baru dalam kisah cintaku. Setelah 2 tahun saling mengenal dan membangun kedekatan, Andre melamarku. Lamarannya sederhana namun penuh makna. Di taman rumahku saat senja mulai menyapa. Aisyah ikut menyaksikan momen bahagia itu dengan mata berbinar. Air mata haru mengalir di pipiku saat menerima lamaran Andre. Aku merasa, setelah badai yang menerpa kehidupanku bertahun-tahun lalu, akhirnya mentari cinta kembali bersinar. Pernikahanku dengan Andre berlangsung sederhana namun hikmat, dihadiri oleh keluarga dan sahabat terdekat. Aisyah menjadi flower girl yang cantik, berjalan di depanku dengan senyum manis. Ayah Surya memberikan restunya dengan mata berkaca-kaca. Bahagia melihatku menemukan kebahagiaan kembali. Risa berdiri di sampingku sebagai maid of honor, memberikan pelukan hangat dan bisikan selamat. Kehidupan rumah tanggaku dengan Andre berjalan harmonis dan penuh cinta. Kami saling mendukung dalam karir dan impian masing-masing. Andre menjadi ayah sambung yang baik bagi Aisyah, memberikan kasih sayang dan bimbingan tanpa pernah menggantikan sosok ayahnya di masa lalu. Kami membangun keluarga yang bahagia, didasari oleh kepercayaan, pengertian, dan cinta yang tulus. Masa lalu memang pernah kelam, namun aku tidak membiarkannya mendefinisikan diriku. Pengalaman pahit itu telah menguatkanku dan mengajarkanku tentang arti ketahanan dan pentingnya memilih orang-orang yang tepat dalam hidup. Bersama Aisyah dan Andre, aku menatap masa depan dengan optimisme dan keyakinan bahwa cinta sejati akan selalu menemukan jalannya,
bahkan setelah badai terhebat sekalipun. Babak baru dalam hidupku ini adalah bukti bahwa setelah kegelapan, akan selalu ada harapan dan cinta yang tumbuh kembali, lebih kuat dan lebih indah dari sebelumnya.